Terima kasih kepada Bu Umi, ya Umi Tira ya, yang selama ini selalu intens, konsisten terhadap pelaksanaan Sadar IGI 124 ini sampai edisi ini, sesuatu yang luar biasa yang sangat kami salut ya, karena konsisten dan komitmen sehingga Sadar IGI ini selalu tiap Rabu tayang dan itu sesuatu yang luar biasa buat kami. Terus yang kedua, terima kasih yang sebesar-besarnya pada ini Siameo sama SMK telah memfasilitasi kegiatan bagaimana Sadar IGI ini bisa berlangsung. Kemudian terima kasih juga kepada kawan-kawan hebat, guru-guru seluruh Indonesia dimanapun berada hari ini, tidak menjadi penghalang buat kita untuk bertemu, jarak yang memisahkan jauh, kemudian dimanapun bisa kita komunikasi, dan hari ini tidaklah menjadi batas kita untuk selalu belajar dan mengupgrade diri. Kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa hari ini tiada yang patut kita ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di Sadar IGI ini. Kemudian salam salam disampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad SAW, Nabi Allah di dalam keadaan iman Islam. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan sebuah kenikmatan, yaitu nikmat sejahtera, nikmat kesehatan, dan nikmat yang luar biasa, yaitu hari ini Allah masih memberikan umur yang panjang buat kita. Baik, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, perkenankan mohon maaf nanti jika dalam tips dan trik Dokter Mau Belajar ini ada kekurangan yang kurang pas, tapi kami akan men-sharingkan pengalaman bagaimana menjadi Dokter Mau Belajar. Ini yang harus kita sama-sama ketahui. Nanti di akhir sesi nanti silakan panitia membagikan gift spesial ini di Sadar IGI ini. Ini ada semacam template yang berhubungan dengan Dokter Mau Belajar, baik yang berbentuk Instagram maupun yang berbentuk dalam Facebook. Dan tentunya nanti jika masih ada yang kurang tentang template ini, saya punya puluhan ribu, sekali lagi ribuan, saya punya puluhan ribu template-template yang saya sudah lama koleksi, dan itu secara pribadi buat kita untuk bagaimana mempromosi, mengedifikasi rumah belajar. Itu nanti akan kami bagikan. Baik, pada kesempatan ini kita hanya bahas 4 saja. Kenapa saya bahas 4 agenda utama kita? Yang pertama mindset ya. Yang perlu kita bahas lebih dalam itu tentang mindset kita. Nanti mungkin sekitar lebih kurang 15 menit untuk membahas mindset. Kemudian ada rumah belajar. Ada 8 fitur utama di fitur pendukung dan 3 fitur pendukung. Kemudian desain dan editing, ini bagian teknis. Kemudian nanti ada aset digital. Nah, ini yang akan kita bahas dalam agenda 4 ini ya. Baik. Nah, sebelumnya Dokter Mau Belajar ini sudah 3 tahun. Dan insya Allah di tahun ini akan menjadi yang keempat, yaitu akan menjadi Dokter Mau Belajar di tahun 2020. Nah, tahun 2017 yang terbaik ada Bu Rohmah Tiningsih dari Jawa Timur. Kemudian ada Pak Kang Denny Demian Manopti, ini terbaik 2018 dari Kalimantan Selatan. Kemudian 2019 alhamdulillah kita dipercaya oleh Pustekom hari ini menjadi Pusdatin Kemdikbud untuk menjadi yang terbaik. Tentu menjadi yang terbaik bukanlah sesuatu yang membanggakan, tetapi itu sebuah keberuntungan yang Allah kasih, dan tiada kekuatan, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita bahas, yang saya bahas tadi adalah mindset. Mindset yang pertama adalah tentang saya ini mengutip dari Kepala Pusdatin Pak Gogot Soeharto bahwa PLT itu adalah pembimbingan dari Ta'ala. Jadi mindset kita ketika ingin menjadi Duta Rumah Belajar adalah bahwa buka katup kita ini, bahwa kita ini membangun peradaban pendidikan. Bukan hanya semata-mata
saya ingin menjadi duta Rumah Belajar. Bukan itu saja. Kita ada sebuah lingkup mindset yang besar, yaitu membangun sebuah peradaban pendidikan. Membangun peradaban pendidikan itu tidak sebatas kita hanya sebatas pembicaraan, tetapi tindakan, kemudian tingkah laku kita betul-betul mencerminkan bahwa apa yang kita lakukan, take and give, memberi dan menerima. Nah, dalam hal take and give ini, kita harus melakukan, yaitu adalah lillahi ta'ala. Jadi, bagaimana dengan mindset yang selalu, yang saya sebut yang kedua nih, USA, ya USA. Untung saya apa? Nah, ini yang jadi permasalahan ketika ingin menjadi duta Rumah Belajar, perlu saya luruskan. Kalau sudah bicara untung saya apa, nah itu udah bagian kesekiannya berapa banyak. Tapi kembali ke yang pertama tadi, kalau kita lakukan pembimbingan lillahi ta'ala, artinya kita itu betul-betul ikhlas memberikan pembimbingan kepada guru-guru, kepada lingkungan sekolah kita, kepada orang sekitar kita, apa yang selama ini kita dapatin ilmunya kita bagi. Ya. Nah, kalau kelas saya masuk seperti ini. Kalau hari ini Allah memberikan kebaikan kepada kita, kita melakukan kebaikan sebesar biji sawi saya, insya Allah kebaikan itu akan datang kepada kita. Karena itu adalah kepastian dari Allah. Nah, oleh sebab itu, saya perlu luruskan bahwa kawan-kawan duta Rumah Belajar, hari ini beban kita menjadi lebih berat, yaitu bagaimana menjadikan Indonesia itu adalah bagaimana Indonesia ini maju seperti negara-negara yang lain. Nah, pengalaman kita, bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia, kita sudah melihat 8 tahun yang lalu di negara-negara maju. Apa yang dibuat latar belakang saya tadi disampaikan oleh Bu Indah tadi, selama saya 5 tahun menjadi kasih sampai kepala bidang, melihat bagaimana dunia maju sudah menggunakan digital dalam sekolahnya. Ini tentu kita akan bergerak bersama-sama. Contoh yang sederhana saja, tidak usah kita sekupnya lebih luas. Sekup di sekolah dulu. Sekolah itu dia punya kepala sekolah, punya guru, punya tata usaha. Hari ini, kalau kepala sekolahnya sebagai lokomotif, dan kemudian ada guru penggeraknya, satu kesatuan. Ketika sekolah itu mau menjadi sekolah digital, mau tidak mau lokomotif bersama gerbongnya itu harus sama-sama berangkat. Tapi kenyataannya pada hari ini adalah lokomotifnya mau, tapi ada gerbongnya yang tidak mau bergerak menjadi sekolah digital. Atau sebaliknya, ada guru penggerak yang mau betul-betul sekolah menjadi sekolah digital, tapi lokomotifnya tidak mau bergerak. Nah, ini yang perlu kita sama-sama menguatkan diri sama-sama semua kita yang ada dalam room ini, bahwa kita punya yang sama, lokomotif, gerbong, sampai semua warga sekolah kita mulai move on. Jadi kalau selama ini kita masih menggunakan hal-hal yang klasikal, tetapi hari ini sudah berubah menjadi digital. Nah, itu mindset itu kita sebagai guru penggerak dalam room ini memulailah dari diri kita. Tidak peduli orang lain seperti apa, tapi kita yang memulai. Perubahan itu datang dari diri kita, bukan dari orang lain. Nah, jadi PLT sudah, pembimbingan lillahi ta'ala sudah. Kemudian untung saya apa? Itu nanti bicara untung, itu niatan dulu, diluruskan niatan. Kemudian bicara digital. Bicara digital, saya ingin menyampaikan bahwa kalau hari ini budaya sekolah kita masih klasikal, kita bawa menjadi digital. Contoh yang sederhana, selama dulu ketika saya baru masuk ke sekolah yang saat ini saya ajarkan, mengubah mindset, less paper, tidak ada lagi ulangan yang menggunakan kertas. Itu dulu yang kita ubah, yang sederhana dulu. Untuk membawa kawan-kawan ini untuk mengubah dari yang biasa menjadi yang ke digital, itu butuh proses, ya, butuh uji coba, dan itu bersama-sama kita lakukan. Tentu ada teamwork yang membuat kita ini bisa bekerja. Ketika sudah misalkan ulangan sudah semuanya digital, sudah masuk ke perangkat pembelajarannya. Bagaimana belajarnya secara
digital. Nah, jadi artinya digital dulu di sekolah kita, maka nanti baru kita kembangkan dalam sebuah komunitas, kemudian di lingkungan sekolah kita, ya. Dan itu dikembangkan, dan dalam hal ini saya punya beberapa pilot project sekolah yang saya bimbing bagaimana sekolah itu menjadi digital. Nah, satu hal lagi bahwa kita banyak mentransfer ilmu, melakukan pembimbingan. Tetapi kata Mas Menteri, apakah sen yang kita kirim itu sampai nggak di sekolah? Delivery-nya sampai nggak? Sampai diterapkan nggak pembelajaran? Oleh sebab itu, saya punya pilot project sekolah yang betul-betul saya send dan saya delivery. Jadi delivery-nya itu sampai bahwa sekolah itu betul-betul menggunakan. Ya. Gitu juga dengan di komunitas saya di MGMP. Tiap minggu kita buat pertemuan. Contoh misalkan besok setiap hari Kamis kita punya pertemuan. Tetapi ketika send, belum tentu dia menjadi delivery di kelasnya. Tentunya ini butuh pendampingan. Jadi pilot project yang Bapak Ibu lakukan nanti itu akan menjadi menginspirasi buat kita semua. Ya, menjadi inspirasi buat kita semua. Terus yang keempat, ini mindset yang perlu diubah. Generasi no hoax ya. Jadi jangan ada sama sekali di media sosial Bapak Ibu ataupun yang berhubungan dengan berita-berita bohong, tetapi buatlah berita itu selalu menginspirasi, ya. Selalu menginspirasi. Mungkin banyak tangan kita sudah gatal ingin memposting hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Kemudian atau ada hal-hal yang mungkin bisa dibilang itu tidak sesuai, tetapi mohon ditahan, tetapi buatlah pribadi-pribadi yang menginspirasi, ya. Pribadi-pribadi yang betul-betul memberikan contoh bagi siswa, bagi guru, bagi lingkungan kita, baik itu di sekolah, di kabupaten sampai ke tingkat provinsi atau nasional. Nah, ini ya, Bapak Ibu, bahwa ketika kita ingin menjadi duta Rumah Belajar, pelan tapi pasti ubah dulu katup pikiran kita, sehingga betul-betul niatan kita lurus bahwa kita ingin menjadi Rumah Belajar bukan untuk pribadi kita, bukan untuk menjadi hebat, tapi bagaimana menghebatkan orang lain. Tugas kita mungkin hebat, tetapi menghebatkan orang lain itu lebih penting. Kemudian lebih peduli. Guru yang hebat, oke lah, guru yang pintar. Tetapi hari ini guru yang hebat adalah guru yang peduli. Nah, itu mindset seperti itu memang harus kita tanamkan mulai saat ini dan sampai selamanya, sehingga kita menjadi betul-betul menjadi duta Rumah Belajar. Baik, ini agenda kita yang pertama tentang mindset. Jadi apa yang saya sampaikan di awal tadi, apa yang saya lihat di luar sana 8 tahun yang lalu, bahwa di luar sana sudah menggunakan digital, tapi kita baru akan melaksanakan digital. Apalagi adanya bos kinerja dan bos afirmasi. Mudah-mudahan semua duta Rumah Belajar yang hari ini 2017, 2018, 2019 dan akan nanti 2020 akan menjadi motor penggerak bagaimana menjadi sekolah digital dengan adanya bantuan bos kinerja, bos afirmasi dan yang lain-lain, bisa menjadikan betul-betul sekolah yang ada di Indonesia ini bisa move on dari yang klasikal menjadi yang digital. Baik, tahapan menjadi duta Rumah Belajar. Nah, ini yang pertama adalah literasi TIK. Ada level 1. Apa yang disampaikan oleh Bu Indah ini ada 4 level. Tapi bisa jadi nanti di tahun 2020, tapi kita belum pasti. Karena nanti kita akan ada perbedaan, ada perubahan dalam hal ini. Mungkin semua guru bisa mengikuti literasi TIK. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti misalkan pakai BITS kayak CMEO melaksanakan PCT, itu ada BITS 1, ada BITS 2, nah, kita akan melaksanakan seperti itu. Jadi misalkan literasi TIK nanti bisa jadi kita akan membuat beberapa kali literasi TIK. Jadi bagi Bapak Ibu, bagaimana literasi TIK itu, pahami dulu bahwa belajar bagaimana literasi digital, ya. Literasi digital menggunakan TIK. Baik itu dalam proses misalkan belajar bagaimana DOS atau Windows atau yang menginstal segala macam, itu yang berhubungan, pokoknya yang berhubungan dengan TIK, itu semua Bapak Ibu pelajari. Pengalaman
Pernah ada yang curhat, Pak, gimana kok bisa betul semua atau bisa menjawab ini semua padahal kita sibuk. Kalau saya punya kerangka, apa yang ada di literasi TIK itu kan ada contoh soal, kemudian ada rangkuman. Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu punya misalkan Google Form untuk buat soal atau Microsoft Form untuk buat soal atau punya aplikasi sendiri, ya, aplikasi untuk pembuatan soal. Karena kita adalah kadang-kadang kita sibuk, ya. Oleh sebab itu, kalau ingin menghafal ini semua tidak mungkin kita lakukan karena punya kesibukan masing-masing. Tetapi bagaimana kita membuat soal itu dalam bentuk digital, kita sendiri yang membuat, kita sendiri yang mengetes. Dan lebih baiknya, kalau pengalaman tahun lalu, bagaimana kita membuat soal, kita share kawan-kawan yang waktu itu satu level. Jadi kita itu membuat soal tetapi memberikan kepada orang lain juga. Bukan saja buat kita sendiri, tapi buat orang lain juga. Bisa bagaimana kemampuan literasi TIK-nya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah implementasi TIK. Ya. Ada level 2 implementasi TIK. Nah, nanti Bapak Ibu bagi yang dapat sertifikat level 1 akan naik ke level 2 implementasi TIK. Salah satunya nanti adalah ada namanya kita kalau Bapak Ibu sudah sampai ke video pembelajaran, ya, pembuatan video, kemudian bagaimana membuatkan model pembelajaran, itu semua ada di implementasi TIK ini. Ya. Nah, begitu juga karena di implementasi TIK ini ada juga ketika ingin lulus level 2, berarti harus juga membuat soal, kemudian meng-share kawan-kawan. Jadi membuat kita itu kreatif dan produktif, ya. Nah, ketika kita sudah melakukan belajar dan mengajarkan, itu akan lebih paham kita Bapak Ibu, ya. Akan lebih paham. Jadi kalau hari ini buat untuk kita pribadi, tetapi buatlah untuk orang lain juga. Bagaimana orang lain itu menjadi tahu, ya. Dan buat juga, sekali lagi, buat juga kawan-kawan itu jangan jadikan saingan untuk menjadi utama belajar. Tetapi kita sama-sama maju, ya, sama-sama maju. Artinya di awal tadi saya katakan banyak memberi pasti banyak menerima. Ya. Nah, oleh sebab itu lakukan nanti level 2. Level 2 nanti direncanakan juga kita punya batch juga. Jadi bagi Bapak Ibu yang lulus level 2, tadi tidak tentu dengan satu kali saja. Nanti kita buka misalkan di level kedua ada batch kedua, ada batch ketiga. Bagi Bapak Ibu yang lulus di level kedua, bisa naik ke level ketiga dengan kreasi TIK. Nah, dengan kreasi TIK nanti, Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Ya, melakukan hal yang sama. Nah, ada kawan-kawan kita yang betul-betul hebat di depan kamera. Artinya dia membuat video pembelajaran sangat menarik. Ada kawan-kawan yang hebat membuat di belakang layar. Bagaimana kreasinya, bagaimana dia editingnya, itu ada yang luar biasa. Makanya dikombinasikan. Mana keahlian Bapak Ibu dalam hal pembuatan video pembelajaran, atau dalam hal pembuatan editingnya, atau dalam hal mengkreasinya, itu ada di level 3. Ya. Nah, level 3 juga sama nanti, ya. Bapak Ibu akan sama bahwa ada batch 2, ada batch 3 dan berikutnya. Ini nanti akan dibahas juga di dalam insya Allah di bulan Maret Bapak Ibu nanti ada rapat koordinasi di Pusdatin, dan di sana nanti akan ditentukan bagaimana juklat dan juknisnya, bagaimana mengikuti Duta Rumah Belajar tahun 2020. Tentunya akan ada perbedaan sedikit, ya, dalam hal untuk pemilihan Duta Rumah Belajar ini. Dan tentunya yang keempat ini adalah berbagi. Nah, ini berbagi TIK. Jadi Bapak Ibu berbagi TIK ini mulai dari sekolah kita, lingkungan sekolah kita punya time schedule yang jelas. Mau kemana tiap minggu kita akan melakukan promosi ataupun melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang terdekat dengan kita. Ya. Dan ada kawan saya yang begitu mobile-nya dalam hal berbagi TIK ini sampai ribuan, ya, ratusan sekolah dan ribuan siswa dan guru bisa disosialisasikan. Karena
ada punya kekuatan bahwa kita ini adalah, saya bilang tadi, kita lakukan lillahi ta'ala, makanya lakukanlah itu yang terbaik dan lakukanlah itu ke semua sekolah. Dan di level 4 ini Bapak Ibu, level di tingkat nasional. Di level 3 tadi kita sudah dapat 30 orang per provinsi. Dari 30 orang di setiap provinsi akan dipilih menjadi 1 orang di tingkat nasional. Ya, di tingkat nasional menjadi 1 orang wakili provinsi. Dan dari sana terkumpullah semua provinsi. Dari semua provinsi itu akan dipilih menjadi yang terbaik, terkreatif, terinovatif. Nah, baik Bapak Ibu, Duta Rumah Belajar itu 3 kategori. Kalau ingin menjadi terbaik, inovatif, dan kreatif. Saya kasih tahu triknya. Triknya adalah kalau Bapak Ibu mau yang inovatif, lakukanlah pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang berhubungan dengan TIK, berhubungan dengan rumah belajar. Jadi kalau model-model apa saja yang bisa kita gunakan untuk menjadi yang terinovatif. Kemudian kalau yang terkreatif, ya gunakanlah ilmu yang Bapak Ibu miliki, yaitu misalkan pembuatan tutorial pembelajaran atau pembuatan tutorial tentang rumah belajar, ataupun bagaimana membuat kreasi dalam sebuah pembelajaran dimasukkan ke YouTube. Semuanya itu Bapak Ibu kreasikan sesuai dengan kreatifnya masing-masing. Terus yang dari keempat ini, dari ke level keempat ini, jangan berhenti. Ya, jangan pernah berhenti. Karena yang terbaik itu bukan berarti kita sudah sampai puncak, kita sudah selesai. Tetapi yang terbaik itu adalah bagaimana memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ya. Inovatif itu juga sama. Bagaimana menginovasi orang lain juga sama akan menginovasi. Kreatif juga akan sama seperti itu. Ya. Jadi ibaratkan kita bersepeda, sepedanya itu tetap diayun, ya, tetap dijalankan, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Ya. Terus berikutnya, ini sekilas saja saya sampaikan, itu rumah belajar. Jadi Bapak Ibu harus pahami dulu nanti yang terpenting adalah ketika ingin menjadi rumah belajar, ada 8 pintu utama ini yang Bapak Ibu pahami, yaitu pertama sumber belajar, yang kedua buku sekolah elektronik, yang ketiga adalah bank soal, yang keempat adalah lab maya, kemudian yang kelima adalah kelas maya, kemudian yang keenam peta budaya, ketujuh adalah jelajah angkasa, dan ke-8 adalah PKB, ya, pengembangan kepresian berkelanjutan. Nah, dari 8 ini, ya, betul-betul Bapak Ibu pahami dan digunakan dalam hal pembelajaran. Mulai saat ini Bapak Ibu buatlah jejak rekam digital Bapak Ibu, ya. Jejak rekam digital Bapak Ibu bagaimana membuat sumber belajar itu diaplikasikan di pembelajaran. Itu bagaimana di foto kegiatannya, di video kegiatannya, kemudian silakan diupload di YouTube, kemudian misalkan diupload ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram, lakukan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan hal-hal seperti itu di aplikasi dalam pembelajaran, maka begitu juga dengan buku sekolah elektronik. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih misalkan belajar, ya anak-anak silakan buka halaman sekian. Tapi hari ini kita buka mindset kita, buka link ini gitu. Ya. Jadi buku sekolah elektronik ini membantu buat kita untuk membuat ringkasan. Misalkan kita akan membuat dalam bentuk, silakan nanti kalau seandainya buku sekolah elektronik ini misalkan terlalu padat, Bapak Ibu bisa ringkas, lebih kreasi lagi, masukkan dalam blog Bapak Ibu, kemudian atau tidak punya blog, gunakan Google Site kalau tidak punya Google Site, atau masukkan ke dalam Sway yang ada di Microsoft. Ya. Banyak sekali media-media yang kita gunakan untuk meringkas dari buku-buku ya atau link yang kita gunakan untuk siswa kita. Kemudian begitu juga dengan bank soal. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan latihan, ulangan, ujian secara gratis di bank soal ini. Boleh jadi Bapak Ibu punya bank soal yang bermacam-macam bentuknya.
Jadi jangan lupa gunakan bank soal yang ada di rumah belajar. Kalau mungkin Bapak Ibu punya soal yang ada di Google Form atau yang di aplikasi yang lain atau di Microsoft Form, silakan saja. Tapi bisa jadi gunakanlah bank soal ini dan Bapak Ibu gunakan foto, video, upload di media sosial Bapak Ibu, ya. Karena itu jejak rekam Bapak Ibu, digital Bapak Ibu akan dilihat oleh seluruh Indonesia, akan dilihat oleh Pusdatin, dan itu akan mempengaruhi penilaian Bapak Ibu menjadi duta rumah belajar. Kemudian ada lab maya, gunakan lab maya ini kalau seandainya di lab yang klasikal, yang fisiknya tidak ada, gunakan laboratorium maya ini untuk menambah pengetahuan anak didik kita untuk lebih paham lagi. Kemudian ada kelas maya. Nah, kelas maya ini ya manajemen sistem. Jadi sama dengan hal yang sebelum-sebelumnya tadi. Kalau Bapak Ibu mungkin mengenal learning management system, baik itu yang ada di rumah belajar ini, mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan Google Classroom atau menggunakan Classnote yang ada di Microsoft. Tapi Bapak Ibu ketika ingin menjadi duta rumah belajar, Bapak Ibu manfaatkan kelas maya ini. Ya. Bagaimana mengisi modulnya, bagaimana mengisi tugasnya yang ada di siswa kita, gunakan ini. Dan itu Bapak Ibu lakukan bukan hanya pada saat menjadi duta rumah belajar, tetapi lakukan mulai saat ini. Karena ketika uploadan Bapak Ibu dikenal oleh seluruh Indonesia dan para duta rumah belajar juga akan melihat bahwa luar biasa sahabat-sahabat rumah belajar dalam memanfaatkan kelas maya ini. Kemudian peta budaya, ya silakan saja nanti gunakan peta budaya. Kemudian jelajah angkasa, ya bagi guru-guru IPA yang gunakan jelajah angkasa, dan kemudian ada PKB, ya pengembangan kebersihan berkelanjutan. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu pendukung rumah belajar, ada nama Carya Bahasa dan Sastra, kemudian silakan nanti yang punya Carya diupload ke bagian ini, ya Carya Guru, kemudian ada Carya Komunitas. Itu kemudian saya masuk ke agenda yang ketiga. Silakan nanti pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang dirancang oleh guru, yang intinya adalah di ini banyak istilah, ada blended learning, ada classroom, kemudian game based learning, ada SOLE. Jadi semuanya itu Bapak Ibu manfaatkan bagaimana memanfaatkan sumber belajar yang ada di rumah belajar, kayak misalkan blended learning. Ini adalah kebalikan. Jadi Bapak Ibu punya grup khusus, misalkan di kelasnya gunakan bagaimana memberikan materi sebelum pembelajaran dimulai di kelas, ya. Nah, itu namanya ada flip classroom gitu ya, flip classroom. Jadi kelas terbalik ya, flip classroom ini kelas terbalik. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sumber belajar yang ada di rumah belajar, kemudian tugas menggunakan yang di rumah belajar itu menggunakan flip classroom. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, tadi barusan ada kegiatan bahwa ada lomba untuk pembuatan model pembelajaran, ya, model pembelajaran yang dilombakan oleh Kemdikbud, bagaimana memanfaatkan rumah belajar itu dalam pembelajaran yang inovatif, ya. Jadi untuk menjadi inovatif itu memang kita harus banyak belajar bagaimana memanfaatkan sumber belajar yang ada di rumah belajar. Oke. Nah, kemudian ada desain flyer atau poster. Tugas kita di level kedua, level ketiga tadi itu yang sangat penting. Jadi ada yang bertanya, Pak Janami kok bisa desainnya, kok bisa seperti itu? Desain kita tidak monoton ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menggunakan mana yang Bapak Ibu kesukai. Ya. Kalau saya semuanya dipakai. Oke, seandainya hari ini misalkan kita menggunakan Microsoft PowerPoint, boleh menggunakan desain flyernya. Dan kemudian ada Photoshop. Bagi Bapak Ibu yang saya bilang, kenapa kok bisa menjadi menarik? Karena memang tempat ada Photoshop adalah tempat kita mendesain poster atau flyer. Kemudian ada lagi yang terkenal. Jadi semuanya diuji coba.
Tapi tidak mengharuskan ya, tidak mengharuskan Bapak Ibu menggunakan ini semua, mana yang ahli. Tetapi kalau ingin menjadi yang terbaik, terinovatif, terkreatif, atau hal-hal yang lain, gunakan software-software yang mendukung bagaimana secara offline ya, secara offline itu bisa diediting ya, diedit yang lebih menarik. Saya memadukan semuanya ya, jadi memadukan dari semua unsur dari Microsoft PowerPoint, ada Photoshop, CorelDRAW, dan kalau mungkin ada yang menggunakan Adobe Adobe Illustrator atau yang berhubungan dengan editing, ya silakan. Kita tidak membatasi. Kemudian ada misalkan pembuatan flyer yang menggunakan Canva. Nah, kan Bapak Ibu, kan tidak semuanya kita harus pegang komputer semua, setiap hari lihat komputer. Tapi kan bisa jadi kita editing menggunakan yang online. Ada Canva, ada poster My Wall, ada Prefix, ya. Semuanya kita bisa gunakan. Jadi apa yang ada keahlian kita itu kita maksimalkan. Jadi dalam hal ini kami tidak membatasi mana keahlian Bapak Ibu dalam hal desain. Dan perlu diingat untuk menarik sesuatu dibuatlah desain atau flyer poster yang menarik. Nah, di samping ini juga banyak desain-desain yang lain yang Bapak Ibu bisa miliki. Tadi yang sudah saya bagikan itu desain yang bentuknya dalam bentuk PPT ya. Di PPT atau PowerPoint itu banyak sekali dan kami kalau miliki tadi mungkin ada ribuan, ada puluhan ribu yang saya miliki untuk PPT ini. Tapi itu dikombinasikan Bapak Ibu ya, tidak kita menonton ke sana. Ada kadang-kadang menggunakan poster wall, kita sedang di mobil di mana lagi perjalanan, itu semuanya gunakan yang berbasis online, yaitu poster My Wall, ada Canva. Kemudian misalkan kita mau mengambil hal-hal yang unik gitu ya, kayak di Prefix itu Bapak Ibu bisa daftar di sana, itu banyak sekali desain-desain yang menarik ya. Baik dalam bentuk PSD, dalam bentuk Photoshop, ada yang bentuk PNG, ada yang lagi dalam bentuk CorelDRAW ya, semuanya bisa diambil di Prefix ya. Kemudian nanti mungkin di sesi tanya jawab nanti bisa saya share beberapa desain yang saya buat dalam hal menggunakan ada Canva, ada poster My Wall, ada Prefix, ya, ada CorelDRAW, ada Photoshop, Microsoft PowerPoint. Itu nanti kalau di sesi ada tanya jawab mungkin saya bisa share hasil-hasil kreasi ini. Nah, terus kemudian nih, kalau kita sudah desain ya, tadi desain dalam bentuk poster, dalam bentuk flyer ya, dan tidak dibatasi dalam hal untuk desain ya. Nah, sekarang bagaimana menggunakan software edit video? Silakan Bapak Ibu. Kalau saya semuanya digunakan, pernah menggunakan, tapi yang mana lebih ahli gitu. Kalau misalkan kita menggunakan KineMaster dengan hanya menggunakan HP saja, gunakan HP saja bisa. Jadi kapanpun misalkan kita dalam perjalanan kita menggunakan editing video menggunakan KineMaster, saya bisa gunakan bagaimana editing video dengan menggunakan KineMaster. Kalau kita capek misalkan menggunakan KineMaster, saya gunakan pipa video. Tapi pipa videonya yang berbayar Bapak Ibu, sehingga tidak ada watermarknya yang muncul ya, jangan yang gratisan. Jadi yang berbayar, sehingga video-video kita tidak hanya player saja tapi ada video ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sedang tidak di depan laptop ya gunakan saja dimanapun Bapak Ibu bisa editing. Jadi habis video langsung edit, langsung dikasih logo Rumah Belajar, kemudian kasih kreasi sedikit, ya udah gunakan KineMaster atau gunakan pipa video yang saya gunakan. Kemudian kalau sedang santai ya udah kita gunakan Filmora atau Camtasia ya. Kemudian kalau ada Premiere Pro, ini ada jagonya, ada senior saya di Duta Rumah Belajar Terbaik yaitu Bang Eni, itu gunakan ada Premiere Pro dan spesifikasinya komputernya harus lebih tinggi Bapak Ibu. Jangan coba-coba kalau minimal 8 RAM-nya 8 GB, harusnya 16 GB karena memang dengan Adobe Premiere Pro itu lebih profesional karena semua
konten ataupun editingnya itu luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu terpaku dengan ini. Mana yang ahli kita, ya. Jangan hanya silakan dikombinasi saja. Tidak semua kita yang ahli ya Bapak Ibu ya, tapi mencoba sesuatu software yang mana ahli. Nah, jadi kawan-kawan misalkan DRB 2019 atau 2020 nanti, ya udah hobinya Camtasia, udah Camtasia saja. Tapi kalau mau Filmora ya sudah silakan Filmora. Tadi tinggal dipilih. Kalau mau KineMaster, KineMaster. Begitu pengalaman kami di tahun 2019, ada yang kawan-kawan ahli di KineMaster, ya silakan KineMaster ya. Silakan. Karena ada semua kelebihan dan kekurangan dari software ini. Tapi keahlian Bapak Ibu itu akan menentukan bagaimana sebuah software edit video itu bisa digunakan. Nah, dalam hal software, kenapa kok bisa menarik? Gunakanlah aset digital ya Bapak Ibu ya. Aset digital Bapak Ibu, ini penentuannya ya. Aset digital ini aset digital ini menentukan bagus tidaknya ya, bagus tidaknya sebuah video atau flyer yang kita gunakan. Ini salah satu juga video ya, video. Jadi video itu akan menjadi menarik. Aset digitalnya itu kan ada yang harus beli Bapak Ibu ya. Kalau ingin menjadi dia lebih menarik, aset video, kemudian audionya, kemudian animasinya. Kalau ingin lebih baik berarti harus kita punya aset digital yang betul-betul mengkombinasikan dari semua yang kita miliki. Ya silakan saja nanti Bapak Ibu yang punya kawan yang punya video yang lebih bagus, aset videonya ataupun animasinya, silakan gunakan ya, animasinya silakan digunakan. Nah, jadi seperti ini misalkan, saya punya misalkan 600 desain, misalkan aset desain PowerPoint ya, silakan kalau Bapak Ibu bisa minta ke teman-temannya silakan diminta, kalaupun bisa beli ya silakan dibeli. Karena ketika kita ingin mendesain, belajar dulu desain orang yang sudah jadi. Bagaimana orang mendesain, kita akan mencontoh desain yang sudah jadi. Nah, jadi kalau hari ini kita misalkan mendesain sesuatu itu kok lebih bagus, kok lebih menarik, kita lihat dan kita ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Karena kreativitas Bapak Ibu itu sangat menentukan. Yang mahal itu memang kreativitas. Ketika kita hanya mencomot orang lain dan kita gunakan, mungkin itu kreativitas kita berkurang. Tetapi kita amati apa yang dilakukan kok bisa menarik, kita amati, kemudian kita tiru, kita modifikasi. Ya, silakan punya aset digital yang betul-betul yang banyak, ya, baik itu dalam bentuk video, audio, gambar, semuanya itu Bapak Ibu bisa mengkombinasikan. Dan memang mempengaruhi bahwa ketika hari ini kita mau berkompetisi di dunia rumah belajar, aset digital ini juga sangat menentukan. Karena ketika kita monoton dengan desain yang kita miliki itu menjadi bosan. Tetapi hari ini kalau kita punya aset digital yang begitu banyak, insya Allah semuanya bisa desain-desain kita yang inovatif. Oke, thank you. Hari ini bahwa sudah saya sampaikan tips dan trik menjadi rumah belajar, dan pada intinya Bapak Ibu, kreativitas dan inovasi dalam hal duta rumah belajar ini yang di awal saya tadi bilang itu hanya teknis saja, desain, flyer, kemudian itu semua video pembelajaran, kemudian itu semuanya hanya teknis. Sekali lagi, luruskan niat kita bagaimana menjadi duta rumah belajar dengan mengubah mindset kawan-kawan kita untuk menjadi move on dari pembelajaran yang klasik menjadi yang digital. Itu tugas kita bersama. Baik, hari ini malam ini presentasi saya sampai di sini. Jika ada pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Indah atau Pak Yandri. Pak Yandri silakan. Ya, terima kasih Pak Jarnami. Ya, terima kasih Pak Jarnami, Bumi. Suara saya kedengaran ya? Jelas, bagus, Pak. bagus. Oh ya, oke. Mohon maaf. Tanya jawab langsung dulu atau mau yang di chat dulu?
Mau bacain yang chat dulu, Bu. Oke, silakan. Ya, Bapak Ibu terlambat. Ada sedikit kegiatan. Bu Indah sudah membantu buka kegiatan. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Bacakan ini ada beberapa pertanyaan. Ya, dari Pak Irianto. Kita nanya, Putus ini Pak Yandri. oh, Suaranya nggak jelas tadi. Putus-putus. Oke, jelas ya. Oke, lanjut Pak. Di chat ya. saya ulang ya, Pak ya. Ya, Ya, boleh. Pak Irianto bertanya, apakah kita lakukan melalui blog? Melalui blog ya. Apakah rumah belajar itu bisa kita, Pak? Iya, Pak. Halo. Bagaimana, Pak? Apakah bisa dilakukan melalui blog? Suaranya putus-putus. Ini saya contohkan ya. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Ini Pak Yandri. Irianto. Oh, Pak Rianto ini ya. Rianto. Kenapa? Siap ya. Nah, boleh saja Pak. Kita punya blog. Ini contoh saya punya blog. Jadi Bapak Ibu bisa saja nanti dalam pembelajaran linknya itu dihubungkan dengan rumah belajar. Kita punya blog, tetapi kita hubungkan dengan rumah belajar. Lebih baik misalkan karena mungkin jadi untuk mengunjungi blog kita di Ramen lagi, pembelajaran kita gunakan blog kita, buka blog, kemudian kita gunakan link itu menggunakan rumah belajar. Saya mau contohkan sebenarnya. Contoh blog 2 ya. Ada lagi belum ini alamat ini. Jadi Arianto seperti itu ya. Silakan saja menggunakan blog yang Bapak sudah ada. Maksimalkan blog, kemudian tapi semuanya bisa kita linkkan, baik itu menggunakan sumber belajar, baik itu menggunakan soal, itu semua bisa kita maksimalkan. Seperti itu Pak Arianto. Saya kembalikan ke Pak Yandri. Oke, Pak. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sri Rahayu. Blog untuk proses pembelajaran dan dengan belajar. Sama yang tadi ya Pak ya? Sri ya. Ya mirip-mirip, cuman blog untuk proses pembelajaran kira-kira gimana, Pak? Aku buka blog dulu ya. Blog ya. Saya tahu saya punya Bukan itu, Pak, ada beberapa tipe yang di blog yang bisa dimanfaatkan untuk ya. Contoh ini ya. Ini misalkan seri kita tentang magnet. Nah, silakan nanti kita buka rumah belajar tentang misalkan magnet.
Jadi semuanya bisa bebas kita gunakan. Saya ambil misalkan sumber belajar. Sumber belajar. Belajar tentang magnet. Saya pilih tentang magnet. CMP tentang magnet. Tentang magnet ya. Nah, bisa saja nanti ini link ini kita kopikan. Oke, masukkan ke blog kita. Ini sudah masuk ke aplikatif ya. Nah, ini misalkan kita masukkan ke sini. Untuk lebih jelasnya silakan buka link ini. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, semuanya ngelink ke sumber belajar. Jadi dua-duanya kita bisa maksimalkan. Blog kita terisi, kemudian rumah belajar pun bisa dibuka dengan berbagai kelebihan yang ada di sumber belajar yang kita gunakan. Begitu Bu Sri, ayo. Oke, semoga Bu Sri Rahayu sedang mendengarkan. Pak Agung, saya Agung dari Kendal, Jawa Tengah. Ada dua pertanyaan, Pak. Pertanyaan pertama, yang belajar harus memiliki akun. Bagaimana jika berkontribusi BRB? Silakan Pak Jarnawi. Oh ya. Jadi ada dua ya Pak Agung ya. Kalau kita ingin mengisi konten, nah, Pak dari Kendal Pak Agung. Jadi kalau kita ingin mengisi konten harus memang punya akun. Akunnya cukup gampang Pak, tinggal login saja di Rumah Belajar. Bisa menggunakan Google, bisa menggunakan Facebook, atau daftar menjadi akun Rumah Belajar. Itu syaratnya untuk mengisi konten. Yang kedua, tentang tidak ada masalah Pak mau menjadi NU, tidak ada UPTK, jadi kita tidak membedakan bahwa tidak ada UPTK tidak bisa ikut. Jadi semuanya bisa ikut, tidak dibatasi. Yang penting selama dia guru untuk kemajuan pembelajaran kita, semuanya bisa ikut dalam hal Rumah Belajar ini. Begitu Pak Agung, jika masih kurang jelas mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut jika belum pas jawaban kami. Ya. Firman Hasan mungkin ini Pak. Andri ganti tanya jawab. Pembelajaran gimana? Pembelajaran yang baik menurut Bapak untuk. Oh iya, satu dulu Bu. Dari Pak Irman Bu. Pembelajaran yang baik khususnya matematika. Satu. Dan Oke. perlu diulang dan mengapa? Wah ini banyak banget. Oke, ini menarik Pak, menarik sekali. Baik. Silakan Pak, silakan.
Oke, baik. Yang pertama tadi tentang bagaimana artinya untuk menyampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, saya sudah bilang tadi ada kata-kata bahwa guru yang pintar, guru yang hebat. Tetapi guru yang hebat itu adalah guru yang peduli. Ya. Dan perlu diingat bahwa siswa kita itu tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Dalam hal kemampuan inteligensinya. Jadi warna di kelas itu kita sadar betul seseorang yang tidak hobi matematika kita akan tarik dengan matematika, itu tidak mungkin kita untuk bisa kita ikutkan lebih maksimal. Jadi saya dapatkan ilmu ini ketika saya ke University Adelaide ya, di Adelaide di Australia Selatan. Sadar betul bahwa kita ini sadar dengan sesadar-sadarnya Bapak Ibu bahwa perlakuan kita terhadap siswa kita jangan kita samakan karena mereka lahir dengan berbeda-beda, ya, lahir dengan berbeda-beda. Nah, tentu perlakuan kita juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, dengan model pembelajaran yang saat ini, yang perlu kita lakukan adalah betul apa yang dilakukan oleh negara-negara maju adalah asesmen. Dari awal kita tahu bahwa siswa kita ini kemampuannya berapa. Dari awal bahwa keahliannya apa. Jadi yang saya dapatkan dari ilmu itu bahwa hari ini kita perlu mengenali siswa-siswa kita. Dan ini yang belum kita lakukan. Sehingga kadang-kadang ada guru yang menarik-narik siswanya yang kemampuan matematikanya rendah, kita tarik-tarik sampai dia yang bingung karena tidak mampu dengan hal matematika, dia ahli yang lain. Nah, sebab itu dengan bentuk yang hari ini saya punya model ya, saya punya model sekolah-sekolah yang Bapak minta tadi. Kami karena dulu selama 5 tahun saya pernah menjadi menjabat di struktural, kami punya sekolah yang pilot project. Kalau anak-anak itu pintar, kita kategorikan anak itu pintar, jadi ada nama sekolahnya SMA Pentagon. Kemudian kalau anak-anak itu jagonya adalah keterampilan, kita punya namanya entrepreneur. Lalu kita pilih anak yang punya kemampuan lebih, kita sekolahkan, kita masukkan sekolah yang betul-betul memang untuk bersaing secara nasional maupun global. Begitu juga dengan anak-anak yang punya keterampilan, kita siapkan namanya sekolah entrepreneur. Jadi betul-betul ini yang menjadi yang bukan hanya teori yang saya sampaikan ini, dan ini sudah terbukti bahwa hari ini sekolah-sekolah yang kami buat dengan pilot seperti itu, alhamdulillah hari ini sudah berapa kali menjuarai tingkat ASEAN dengan berbagai kompetisi yang dilakukan. Jadi kesimpulannya yang ingin saya sampaikan, lebih baik kita asesmen dari awal anak-anak didik kita sehingga kita tahu karakter mereka dan tahu kelebihan mereka dan tahu kekurangan mereka. Dan itulah kita sebagai guru untuk mengetahui lebih dalam hal untuk mengajar. Mungkin itu Pak Henry. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini kita ke yang mau bertanya langsung ya Pak ya. Oke siap. Suara saya masih kedengaran kan Pak? Jelas Pak Henry. Saya mulai dengan Pak Putu Semadi. Ya. Silakan yang ingin ditanyakan ke Pak Jarnawi secara langsung. Ya, siap. Terima kasih. Selamat malam Pak Jarnawi. Ya. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Gusti Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amblapura, Bali. Ingin bertanya. Ya, saya adalah salah satu guru di SMPN 1 Amblapura yang sudah menggunakan rumah belajar sebagai media pembelajaran. Oke, siap. Anak-anak saya sudah termasuk ya lumayan sering memakai. Bahkan saya sudah pernah mengikuti kegiatan untuk bergabung ke grup ini, ya.
duta rumah belajar, cuman lolosnya baru sampai di level 1 karena terus terang kendala saya adalah di pembuatan video. Saya yang selama ini saya terima tayangannya adalah pembuatan video dengan Android. Saya punya hanya iPhone, tidak punya Android, sehingga saya merasa kesulitan untuk membuat video. Nah, mohon petunjuknya bagaimana bisa melangkah dari level 1 ke level 2 dan selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tunggu sebentar. Aduh, tunggu sebentar. Silakan Pak. Pak Jarnawi mungkin bisa langsung Pak. Oh, Ibu. Sepertinya jaringan Pak Jarnawi agak low. Ya, Pak Jarnawi, kedengaran suara saya, Pak? Nawi, kedengaran? Halo. Bu Umi, suara saya kedengaran nggak ya, Bu? Dengar. Di Pak. Pak Jarnawi mungkin mati Dengaran. lampu ya. Jarnawi kayaknya warni. Enggak, masih ada. Cuma mungkin gangguan sinyal ya. Ditunggu ya Bapak Ibu ya. Pak Saya Jarnawi. coba Japri dulu sebentar. Sebentar. Pak Jarnawi, halo. Sebentar saya Japri dulu. Bapak Ibu sambil menunggu mungkin materinya di ruang chat bisa dibagikan. Buat Pak Saya Budi. diisi dulu. Bentar Pak Gusti ya, sabar ya. Saya hubungi Ya. Pak Jarnawinya dulu ya. Sebentar. Banyak chat jadi. Halo Pak Jarnawi, sebentar. Punya iPhone, beli juga aja sekalian, Pak. Iklan. Itu mungkin kalau sambil ini ada banyak duta. Saya lihat di atendi mungkin bisa bantu menjawab sambil ini siapa? Ada Bunda Syasha, ada Bunda Dona, ada siapa lagi ya? Bisa dinyalakan mic-nya mungkin untuk membantu bertanya. Ada Bunda Chandra di bawah, tolong naikkan Pak. Siapa ya? Ada Bunda Dona. Itu bisa ada Pak Fahrudin, mungkin bisa bantu jawab sambil menunggu Pak Jarnawi. Silakan dinyalakan mic-nya, mungkin ke Pak Fahrudin coba nyalain mic-nya. Pak Fahrudin mungkin bisa bantu jawab pertanyaannya Pak Gusti sambil menunggu Pak Jarnawi. Ada Bunda Karmila, Duta juga. Selamat malam. Siapa lagi ya? Ada Pak Revi juga Duta. Ada Bunda Syasha Duta juga. Aduh. Pak Yandri Burung. ya? Banyak burung. Pak di mute all dulu Pak.
Farudin mungkin bisa jawab, Pak. Sudah saya aktifkan mic-nya. Pertanyaan dari Pak tadi, bagaimana bisa melewati satu karena handphonenya Pak Gusti iPhone itu berbasis Android. Mungkin Halo, bisa terdengar suara saya? Dengar. silakan Pak. Sebentar, bentar. Pak Yandri naikin Pak Fahrudin ke panelis. Oh iya. Pak ya. Iya. Jarnawi Halo, sudah join halo. loh. Silakan. Bapak, Ibu. Silakan. Ya, untuk pengguna iPhone itu Bapak untuk pengguna iPhone itu Bapak Ibu bisa menggunakan software yang ada di App Store ya. Ada Luma Vision, terus ada Adobe Premiere Rush, ada Magisto juga, itu ada beberapa software editing yang bisa dipergunakan untuk editing video. Jadi ya disesuaikan dengan sistem operasinya. Kalau menggunakan Android kan mungkin banyak platformnya, KineMaster, Viva Video, tapi kalau iPhone juga kan ada juga di App Store. Jadi gunakan software yang kompatibel aja dengan handphone yang dimiliki. Demikian, Bapak Ibu. Itu penjelasan semoga bisa membantu. Pak Jarnawi mungkin Selanjutnya Pak Jarnawinya udah ada, Pak Yandri. Mungkin mau menambahkan. Iya Pak, iya Bu. Halo. Pak Jarnawi. Ya. Tadi dibantu jawab dari Pak Fahrudin, Pak. Ya, halo. Kok audionya nggak hidup? Bisa. Halo? Oh, dengaran ya? Tadi terputus karena Silakan Pak. memang baterai di sini nggak bisa cas, jadi lampu mati. Kebetulan ini sedang berada di sekolah dekat dengan rumah, jadi baterai habis. Jadi terputus. Jadi pertanyaan dari yang di Bali tadi belum sempat saya dengar apa dari apa namanya pertanyaan yang belum jelas buat saya tadi. Halo. Pak, jadi Pak Gusti menanyakan iPhone. Ada trik atau cara gitu biar beliau bisa lolos level 1 dengan membuat Oh, kan Pak. Tadi sudah dibantu jawab oleh Pak Farudin, mungkin ada jawaban lain dari Bapak. oh ya. Terima kasih Mas Sujarwo. Ini salam hormat sudah bisa menjawab yang tadi. Yang jelasnya kalau Bapak Ibu hanya menggunakan iPhone, apa yang disampaikan oleh Mas Farudin tadi udah sangat jelas ya. Jadi sesuaikan saja dengan software yang ada sesuai dengan pendukung iPhone ya. Pendukung.
di App Store-nya sesuaikan dengan itu. Jadi kalau pengalaman saya itu tadi karena memang ahlinya di Android ya, di Android karena kan pipa video sama KineMaster. Tapi kalau itu punya Bapak yang seperti itu ya sesuaikan saja Pak. Jadi tidak ada menutup kemungkinan ya. Kita tidak menutup kemungkinan di rumah belajar ini, seleksi di rumah belajar ini dengan satu software ya. Banyak software silakan saja. Mungkin itu Pak Henry. Berikutnya ya Pak. Siapa Pak Damsianus? Oh iya ya baik Pak. Selamat malam Pak. Materi Pak luar Damsianus. biasa Duta. Ya selamat malam. Ya. Izin bertanya Pak. Silakan Pak Damsianus. Saya Damsil dari Polres. Pernah juga jadi sahabat, cuman kita hanya sampai di level 2 saja. Level 1 masih oke, masih ringan. Level 2 tingkatannya sudah sangat tinggi. Kalau untuk tugasnya, untuk videonya saya nilainya 90, terus tambah RPP gitu kan, RPP digital, RPP ala rumah belajar, tambah tugas video itu saya 90. Nah, cuman saya kalah di tesnya karena waktunya 15 menit, kalau tidak salah nomor kalau tidak salah. Kali saya juga di sinyal internetnya level 2 itu kan online tesnya dengan juga kira-kira apa mungkin kita 10 ini kan saya kepingin ikut, kita bisa mendapatkan mungkin kisi-kisi untuk tes online level 1 apa level 2 level 3. Oke. Tidak jadi masalah karena kita dikasih waktu banyak, kita masih bisa ini. Jadi mohon diberikan tipsnya ke arah situ. Terima kasih Pak. Selamat malam. Malam Pak Dan. Halo Pak Henry. Sudah. Oke. Baik. Saya jawab ya Pak Henry ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Iya Pak, langsung Pak. Pak Damsir dari Medan. Jadi pengalaman Bapak itu memang banyak yang terjadi ya Pak ya. Banyak kawan-kawan hebat, bukan masalah teknisnya, tapi ada di bagian tes, ya, bagian tes itu tidak lulus. Contoh yang di Bengkulu, saya punya ada kawan-kawan hebat di kabupaten lain, yang saya tahu betul mereka itu pasti saya bilang udah sampai ke level 3, level 4 gitu ya, masuk ke sana. Ternyata pada saat itu kejadiannya berbeda karena tesnya tidak lulus. Nah, pengalaman yang saya bagikan Pak, dari level 1 sampai level 2 yang tes online itu, saya sampaikan dari tadi, Bapak bikin soal, baik itu yang sudah ada di petunjuk, itu kita rangkum dibuat dalam bentuk ujian online. Kita sendiri yang bikin. Jadi bagi kami waktu tes, ketika kita bagaimana membuat soal dan meng-share-nya pada kawan-kawan yang lain, saya pikir 15 menit itu semua soal sudah selesai. Kita
kita kerjakan. Karena kita yang membuat dan kita yang membagikan. Dan itu menjadi, jadi sudah ingat jawabannya, oh ini, berarti kalau pertanyaannya ini jawabannya. Jadi pengalaman buat Bapak kalau ingin maju ke level berikutnya, bikin soal online sendiri, kemudian silakan berbagi ke kawan-kawan yang lainnya. Itu Pak. Ikut kisi-kisi dari belajar atau kita bikin soalnya seperti apa Pak? Kan sudah ada contoh-contoh soal yang diberikan ya Pak. Kemudian kita bikin soal sendiri Pak, mengetes diri kita sendiri. Mampu nggak, layak nggak saya level di bagian implementasi, di bagian literasi TIK. Jadi dari 4 modul yang kita punya, kita bikin sendiri bank-bank soalnya. Bank-bank soal kita buat, kemudian kita tes sendiri. Jadi kapanpun mau ngajar, udah saya tes dulu. Kemampuan saya udah sampai 80 belum? Karena kan kalau mau lebih tinggi kan 80 minimal. Kalau kita ingin lulus. Bila perlu dapat 100. Makanya tes yang kami lewati rata-rata di atas 85 semua. Karena kita bikin dan kita ngetes sendiri. Gitu. Begitu Pak. Jadi soal-soalnya kita bikin sendiri Pak dari modul yang dibagikan. Karena di modul semua soal-soalnya itu tidak jauh dari tidak pernah keluar dari modul yang diberikan. Memang tiap tahun itu itu tidak berubah ya Pak? Iya, ada perubahan Pak. Ada perubahan, ada penambahan gitu. Karena pemikiran dari pembuat modul itu dia akan terus bertambah dan berkembang dengan adanya banyak masukan. Apalagi Pak, nanti ini belum final ya Pak ya, diwacanakan. Misalkan Bapak mau level 2, belum lulus di level 2 ini, Bapak bisa ikut lagi di level 2 batch berapa gitu. Bapak bisa ikut di batch berapa yang Bapak punya kesempatan untuk bisa lulus gitu. Karena sangat disayangkan tadi, bayangkan Bapak punya RPP bagus, punya video pembelajaran bagus, pas di soal kok nggak lulus gitu. Nah, nanti bisa jadi di batch berapa, sehingga nanti semua orang, guru-guru di Indonesia ini punya sertifikat pembatik level 1, level 2 gitu. Tapi kalau ingin level 3 nanti lulus dulu level 1, level 2, bisa masuk ke level 3. Di level 3 mungkin ribuan orang nanti akan banyak gitu. Jadi itu diwacanakan ya Pak. Jadi diwacanakan, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi nanti pertengahan Maret nanti kita lakukan Juklat dan Juknisnya final. Seperti apa kita melaksanakan seleksi DRB di 2020 nanti. Maunya seperti itu, ada batch-nya. Jadi level 2 ada batch berapa, bisa Bapak ikutin. Pak Damian bisa ikut lagi kok. Kami waktu itu tidak dikasih tahu kalau pertama di level 2 ini kalau bisa ikuti ke batch berapa gitu. Kami tidak dikasih tahu gitu, atau ini baru mau direncanakan untuk seperti yang tadi Bapak jelaskan tadi. Baru mau rencana Pak, baru mau rencana. Jadi ini rencananya mau seperti itu yang di 2020 ini. Tapi belum tentu ya Pak ya, belum tentu karena itu baru wacana. Oh ya. Ya, tapi kalau 2019 cuma satu kesempatan ya, 2019 dulu hanya satu kali kesempatan. Nggak lulus berarti nggak bisa naik ke level 3. Ya, oke Pak ya. Bapak, untuk pembatik di kapan ya? Bulan Maret ya Pak? Kita sudah mulai mendaftar gitu. Ya, finalnya di bulan Maret Pak. Finalnya di bulan Maret nanti. Jadi bulan Maret ini nanti final. Kita akan di 2020 itu seperti apa sistemnya. Karena nanti ada rapat koordinasi tim Pusdatin tentang Duta Belajar di 2020 Pak.
Jadi mulai pendaftarannya belum tahu ya Pak, kapan? Tunggu info Pak, tunggu info. Insya Allah nanti artinya setelah rapat koordinasi nanti akan ada kejelasan dari Duta Rumah Belajar 2020 Pak. Ya, baik Pak, minta Baik. maaf ini hujan lebat, jadi mungkin saya minta bisa share ya Bapak, terus yang berikut PPT kalau boleh juga di share ke grup atau lewat WA Japri saja Pak. Baik Pak Damian ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat. Sama-sama. Oke, Pak Jarnawi masih kedengaran suara saya, Pak? Masih Pak, masih. Masih kedengaran suara saya, Pak? Oh ya. Masih Pak Yandri. Ngangkat Pak, silakan Pak Iqbal Zafa. Pak Iqbal. Oke, ini Pak sebenarnya Pak di chat. Bisakah Rumah Belajar digunakan sekolah di daerah masyarakat yang punya jaringan internet? Guru menginput soal ke bangsa. Pak. Diulangi Pak, putus-putus Pak. Silakan Pak Jarnawi. Putus-putus Pak. Dengaran. Pertanyaannya tadi putus-putus. Yang kedengaran tadi tentang halo, iya Pak. Coba diulang lagi Pak. Ya. Pak Yandri putus-putus, Pak Yandri. Baik. Bisakah gunakan? Baik. Masih ada yang punya jaringan internet. Baik. Ya. Jadi rumah belajar itu kan ada dua versi, Pak. Ada online, ada offline. Nah, bagi Bapak Ibu yang dapat BOS afirmasi atau BOS kinerja, itu ada PHD yang terletak dalam harddisk yang besarnya PHD itu memuat rumah belajar 244 GB. Nah, itu bisa kita gunakan dengan offline. Jadi Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyiasati itu. Jadi tidak ada batasan, kalau nggak ada sinyal kita gunakan yang offline. Dan itu bisa kita gunakan rumah belajar secara offline. Kemudian yang kedua, untuk soal-soal yang bank soal, nah ini ada dua versi juga. Kita mau online atau offline. Nah, kalau bagi yang offline juga ada kami pada saat pembahasan dulu ada namanya one server, one teacher. One teacher, one server. Jadi bagaimana dengan satu server bisa menggunakan pemanfaatan anak-anak kita menggunakan pemanfaatan soal itu dengan cara offline.
Jadi sudah ada mensiasati, nanti kalau Bapak mau menggunakan, saya bisa share nanti Pak, ada sumber belajar offline, ya. Dan ada juga cara bagaimana membuat soal secara offline. Dua-duanya bisa Pak. Jadi nanti kawan-kawan panitia bisa kasih WA di grup ini, saya bisa share untuk apa yang Bapak perlukan tadi. Karena kalau ada yang offline, ada juga yang kecil ya Bapak Ibu ya. Kalau yang besar tadi 244 GB itu nggak mungkin juga kita apa namanya download. Tapi nanti ada sumber belajar yang ringan. Nanti juga ada linknya yang saya akan bagikan. Kalau Bapak Ibu membutuhkan untuk itu. Nah, kesimpulannya dari pertanyaan Bapak, semuanya bisa Pak. Jadi offline kita sudah sediakan. Tinggal Bapak nanti mengaplikasikan dan bisa belajar juga dengan kawan-kawan di dalam belajar yang terdekat. Jadi kita saling membantu, saling share bagaimana rumah belajar dalam sesulit apapun bisa kita jalankan. Demikian Pak. Ya Pak Yandri. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Dari Ibu Sri Pujiastuti. Sekarang saya apakah PowerPoint dan video bisa? Dengar Pak, dengar. Halo Pak. Ya. Ya silakan Pak Yandri. PowerPoint bisa masuk. Bisa kita di rumah belajar gitu Pak. Dari Ibu Sri Pujiastuti. Kalau PowerPoint itu Sri Pujiastuti ya. Baik. Kalau PowerPoint, Ibu convert dulu jadikan video. Jadi kan di PowerPoint kan sudah ada menu file, kemudian ekspor. Silakan ekspor ke dalam bentuk video. Itu juga bisa. Dan saya juga kadang-kadang gunakan itu dikombinasikan. Jadi kalau sudah dalam PowerPoint-nya dalam bentuk animasi yang baik, kemudian kita convert dalam bentuk video. Dalam bentuk video itu nanti digabungkan, silakan menggunakan Camtasia atau Filmora atau KineMaster atau Adobe Premiere Pro. Bagaimana untuk editingnya? Atau bisa juga dari PowerPoint itu cuma itu saja yang kita gunakan. Dan bisa Pak. Ya Bu Puji, jadi tadi di-convert ke video PowerPoint-nya. Itu Bu Puji. Ya Pak Yandri, masih ada yang lain? Setelah jadi rumah belajar baik, sebab pengalaman mereka menggunakan rumah belajar ini tadi Pak. Halo. Halo, kedengaran suara saya? Oke, tadi dari Bu Dona ya. Ya. Baik.
Bu Dona, luar biasa ya. Pak. Bu, ini Bu Dona, ini sahabat saya DRB ya? Jambi. Oke, dari Jambi. Oh, ini panggilannya Miss Dona nih, Pak Yandri. Miss Dona. Jadi kalau bagaimana Salam Bu Dona ya dari saya. baik. Jadi kalau pesan apa kesannya setelah jadi editor rumah belajar, satu hal membuat kita jangan pernah berhenti untuk selalu berbagi. Karena di sekeliling kita masih membutuhkan hal-hal yang baru. Itu satu. Yang kedua, jangan berhenti belajar dan mengajarkan. Karena setiap hari yang namanya kemajuan teknologi itu kita cepat beradaptasi. Dan tidak untuk kemungkinan kalau kita sebagai duta rumah belajar terbaik, kalau kita tidak mengupdate diri, itu bukan lagi yang terbaik. Tapi terbaik itu adalah kita terus mengupdate diri dan terus berbagi. Kesimpulannya, hiduplah dengan banyak bermanfaat buat orang lain. Mungkin itu Bu Dona, Miss Dona. Pak Yandri. Hasan, apakah bisa memasukkan materi dari soal yang belajar offline yang 200 Tanya, Pak. Kan, Pak. Oke. Pak, kalau yang rumah belajar yang Bang soal tadi, kita harus gunakan gini Pak. Jadi kalau di rumah belajar offline, itu memang harus online. Tapi kalau Bapak ingin menggunakan secara offline, kita punya software lain Pak yang bisa kita gunakan. Nah, yang kita bisa gunakan untuk menggunakan secara offline. Tapi kalau hari ini yang saya bilang tadi, kita hanya sebatas kalau ingin memasukkan bank soalnya, berarti harus gunakan software lain. Yang saya punya kawan namanya ada Pak Nopal Abdillah dari Jawa Timur. Beliau lebih ahlinya dalam hal memasukkan soal menggunakan one teacher, one server. Nah, tapi kalau bank soal di rumah belajar secara offline 24 GB ini, itu nggak bisa Pak, karena ini 24 GB ini sudah PHD yang sudah ditentukan oleh Pusdatin. Jadi kalau ingin mengupgrade dari 24 GB ini berarti harus masukkan ke bagian Pusdatin. Jadi sekali lagi kesimpulan yang Bapak tanyakan, 24 GB yang PHD ini hanya bisa dimasukkan oleh Pusdatin dengan PHD yang kita gunakan. Nah, kalau Bapak mau masukkan bank soal dan bentuk lain, boleh juga, tapi kita menggunakan software lain. Itu kesimpulannya dari Bapak siapa ini? Aha nih. Oke, itu Pak yang ada pertanyaan berikutnya dari ada 3 pertanyaan. Ibu Ratna Juwita ini dari Satu Langsa. 1. Apakah tahun ini masih ada pemilihan duta? Kedua, saya sudah belajar yaitu Fitum belajar, namun yang belum ada dan dengan kurikulum yang kami gunakan. Yang kedua, mengirim video pembelajaran ke rumah belajar. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama adalah masih ada Bu 2020. Silakan Ibu nanti daftar ketika sudah ada juklat dan juknis dari Pusdatin tentang pemilihan duta pembelajar 2020.
Kemudian yang kedua adalah ada sumber belajar yang belum lengkap. Memang saat ini semuanya sedang, jadi kita itu adalah membangun sambil bertumbuh. Jadi yang namanya aplikasi tidak mungkin kita hanya stagnan, tetapi terus mengupgrade. Jadi kalau belum ada, mungkin nanti bapak atau ibu bisa usulkan ke Pusdatin untuk ditambahkan menu dari apa yang kekurangan tadi. Dan itu menjadi tugas kami juga Duta Rumah Belajar, bagaimana mengklasifikasikan materi-materi yang belum ada di sumber belajar. Kemudian yang ketiga adalah ibu pasti bisa menguploadnya, karena ibu harus daftar di Rumah Belajar. Kemudian ada nanti menu, bentar saya buka dulu ini, tapi nggak bisa saya tampilkan ya. Nanti ibu ada, sebentar. Kalau ibu sedang buka laptop atau buka HP, jadi ada di sumber belajar, ada bagian tambah konten ya, tambah konten atau konten saya. Ada konten saya atau, nah, di konten saya ini silakan tambah konten. Jadi siapapun Bapak Ibu bisa memasukkan video pembelajaran yang Bapak Ibu. Tentunya video itu akan disetujui oleh Pusdatin karena ada tim verifikasi untuk melakukan verifikasi apakah video ini sesuai dengan tema ataupun pembahasan yang pas ketika verifikasi. Sekali lagi saya ulangi, semua guru di Indonesia bisa memasukkan konten video pembelajaran dengan asal pertama login dulu di Rumah Belajar, belajar kemdikbud.go.id, kemudian ketika membuka laptop silakan ada bagian konten saya, kemudian nanti ada tambah konten. Silakan Bapak Ibu masukkan konten, kemudian kurikulumnya, kemudian pilih kategori, kemudian silakan unggah videonya. Kemudian tunggu beberapa hari atau tidak nyampe beberapa hari, nanti ada verifikasi apakah disetujui atau tidak video yang Bapak Ibu masukkan. Mungkin itu Pak Yandri penjelasannya. Waktu kita sudah habis dari Ibu Mulyani. Tapi kita maksudnya bagaimana di era digital Pak. Yang kedua dari Pak Iri lagi, beliau menanyakan bagaimana caranya tambah Rumah Belajar melalui blog. Baik, kita akui kalau SMK memang dari Pusdatin sudah juga mengakui juga bahwa untuk kelengkapan sumber belajar untuk SMK, karena SMK itu banyak sekali jurusannya, memang kita sangat kekurangan. Tapi kemarin waktu kita lokakarya, kita sudah sampaikan hal ini. Bisa jadi nanti Bapak Ibu masukan-masukan yang Bapak Ibu tadi sampaikan, kemarin Pusdatin sudah membicarakan ke pihak PSMK, mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan cepat, artinya kekurangan apa yang dilakukan SMK itu bisa dimasukkan ke Rumah Belajar. Dan itu sudah jadi pemikiran kami bersama Bapak Ibu jadi Duta Rumah Belajar dan Pusdatin, terutama Pusdatin, ada Pak Hendriawan, ada Pak Arif, kemudian ada Pak Hasan Habibi yang sudah memikirkan bagaimana kerjasama Pusdatin dengan PSMK untuk memasukkan konten-konten yang dibutuhkan oleh pihak SMK. Ya. Dan yang kedua adalah di sini mungkin Duta Rumah Belajar atau sahabat Rumah Belajar, konten yang belum ada SMK yang saya bilang tadi, boleh silakan diunggah ke konten sumber belajar ketika belum ada jurusan atau prodi yang belum ada di Rumah Belajar. Jadi sangat terbuka buat kita untuk itu, ya. Dan sangat senang sekali kalau Bapak Ibu bisa memasukkan konten-konten yang berhubungan dengan SMK yang Bapak Ibu ajarkan.
Jadi ada dua alternatif itu ya yang dapat kita lakukan. Kemudian pertanyaan yang satu lagi tadi, oh ya, pertanyaan satu lagi yang blog tadi ya, bisa saja Pak. Jadi di awal pertanyaan tadi sudah saya sampaikan, silakan saja Bapak Ibu punya blog, kemudian Bapak Ibu integrasikan link yang ada di sumber belajar, link Bang Soal, itu menggunakan blog yang Bapak Ibu gunakan. Jadi tidak dibatasi. Kalau hari ini Bapak Ibu gunakan blog yang hari ini sudah terisi lengkap dengan materi-materi, Bapak Ibu juga bisa melengkapi dengan rumah belajar. Itu tinggal linknya saja yang kita masukkan ke blog. Jadi jangan batasi aktivitas kita bahwa hari ini salah satu dari penunjang pembelajaran digital kita adalah menggunakan rumah belajar. Banyak yang lain, silakan Bapak Ibu berkreasi sesuai dengan kemampuan kita dalam memahami teknologi dalam pembelajaran. Nah, tapi karena kita sebagai duta rumah belajar, silakan Bapak Ibu menggabungkan ya, blended learning. Silakan mematchingkan antara satu aplikasi dengan aplikasi lain, satu portal dengan portal lain, sehingga pembelajaran itu menjadi menarik. Ya. Nah, kalau ini menjadi duta rumah belajar, artinya kita fokus, kita menggunakan beberapa fitur utama yang kita gunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Itu yang terpenting ketika kita ingin menjadi duta rumah belajar. Itu Pak Yandri. Oke, terima kasih Pak Jarnawi. Waktu tidak terasa sudah jam, kalau di Maluku ini sudah jam 11 ini Pak, 11 malam. 11 malam ya. 2 jam bersama kita, ya mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan dari materi maupun pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Silakan Pak. Silakan Pak. Halo? Halo, silakan Pak. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Iya Pak, karena waktunya sudah dan hampir semua pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Jarnawi, dan di sini sudah pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat sudah jam 10. Sudah di penghujung acara, mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan terkait materi Bapak malam ini dan juga untuk semua pertanyaan dari Bapak Ibu yang tadi telah disampaikan dan dijawab. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yandri. Jadi beberapa detik ke depan, 1-2 menit, bahwa Bapak Ibu menjadi duta rumah belajar itu sangat simpel, sangat gampang. Ikhlaskan dulu bahwa kita hari ini ingin mengabdi, bahwa kita melakukan sebuah perubahan. Perubahan kecil itu dilakukan oleh perubahan pribadi kita masing-masing. Kita masih menggunakan klasikal, gunakanlah yang digital. Kalau hari ini lingkungan kita belum menggunakan yang digital, kita manfaatkan untuk lingkungan kita yang bagaimana memanfaatkan secara digital. Jadi sangat simpel sekali, lakukanlah itu dengan cara kontinuitas, konsisten, komitmen bagaimana membangun peradaban pendidikan ini lebih baik. Orang sudah maju tentang bagaimana pendidikan secara digital, bagaimana orang sudah berkembang dengan baik, baru mau memulai, tapi itu lakukan konsisten. Insya Allah semuanya bisa kita lakukan. Nah, niatan itu yang saya awal dari bilang, bahwa kalau hari ini Bapak Ibu mau niatannya lillahi ta'ala untuk membangun peradaban pendidikan Indonesia, insya Allah itu bisa tercapai. Masalah teknis akan memberikan yang lebih baik daripada kita, karena segala sesuatu yang kita pelajari hari ini semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun keahlian kita, apapun kelebihan kita, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luruskan niat ya. Hari ini kalau Bapak Ibu ingin menjadi duta rumah belajar, bahwa kita harus bekerja sama-sama, kemudian sama-sama bekerja ingin membangun peradaban pendidikan, tidak hanya sekedar untuk pribadi kita, tetapi bagi orang lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mindset yang kedua adalah ketika kita sudah menjadi duta rumah belajar, tidak berhenti kita belajar. Ya, tidak berhenti kita belajar, karena
Artinya hari ini kita belajar tentang sebuah pembelajaran tentang digital, minggu depan bisa jadi berubah. Jadi sebuah fluktuitas keadaan teknologi yang begitu cepat berkembang, lakukanlah upgrade, belajar dengan siapa saja. Kita walaupun kita sudah menjadi rumah belajar yang terbaik, kita harus belajar lagi daripada yang lain. Bisa jadi belajar dengan anak kecil, karena mungkin teknologi bisa lebih kuasai oleh mereka. Tapi jangan pernah kita berhenti untuk belajar, dan setelah belajar mengajarkan kepada orang lain, dan itu dengan siapapun juga. Jadi sesuai dengan slogannya Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, artinya slogan itu kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini moderator kita Pak Yandri, suatu nanti saya belajar ke Pak Yandri bagaimana menjadi guru yang hebat di Maluku. Ya, karena setiap wilayah dan kondisi tentu berbeda-beda dalam hal untuk menjadikan sekolah yang baik. Sekali lagi mohon maaf jika tadi ada masalah kecil yang mengganggu sehingga ada kendala. Kemudian kalau belum memuaskan silakan nanti Bapak Ibu chat ke WA saya. Jika Bapak Ibu membutuhkan template-template yang berkualitas tinggi, boleh nanti saya bagikan link drive-nya jika masih kekurangan. Semakin banyak memberi, pasti banyak menerima. Itulah prinsip yang saya lakukan. Insya Allah Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Mungkin itu. Keren. Ya, dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan sekali lagi Pak Yandri, terima kasih menemani malam ini. Dan Bu Indah sebagai host. Terima kasih Pak. Ya, mohon maaf ya kalau ada kata yang salah ya. Oke, itu saja. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendapat materi. Saya harap yang kita bisa belajar dan berbagi dari Pak Jarnawi ini semoga bisa memotivasi kita semua yang hadir malam ini untuk ikut belajar dan mau berbagi dengan sesama. Ditunggu Pak link template PowerPoint-nya yang keren-keren. Dan Pak Jarnawi, terima kasih karena bersedia berbagi di Sadar. Kami sangat berharap Bapak mau berbagi pekan ke depan bersama Sadar. Jadi ini bukan yang terakhir kali ya Pak. Kalau bisa besok-besok ada materi, silakan disampaikan ke salah satu dari panitia Sadar, bisa ke Bumi, ke saya, atau Pak Hairudin, atau Bu Chandra, atau siapapun lah yang dari panitia Sadar. Jika memang ada materi, nanti akan kami jadwalkan untuk Bapak lagi. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir bersama Sadar 124 malam ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kemudian jangan sampai ketinggalan di Sadar-Sadar edisi berikutnya di tiap Rabu jam 7 malam. Terima kasih untuk panitia Sadar Igi yang sudah memberikan kepada saya menjadi host malam ini. Terima kasih Bu Indah. Nanti besok kita ketemu lagi Bu di Kendari Bu. Saya pengen ditraktir lagi. Pak Bahar, jangan lupa. Ya karena kebetulan malam ini ya pekan ini saya masih di Kendari, belum ke Maluku. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir. Pak Hairudin, Bu Umi, Bu Chandra selaku tim inti panitia Sadar Igi. Bapak Ibu panitia yang lainnya yang telah merekam, menyebar flyer, publikasinya. Terima kasih kepada PSMK yang sudah memberikan fasilitas room kepada Sadar. Sampai jumpa Bapak Ibu di kegiatan video conference online berikutnya, baik di Lontara, Kelor, dan lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarnawi, terima kasih Pak Fahrudin tadi sudah membantu. Terima kasih panitia dari GI. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita jumpa minggu depan ya dengan tema yang berbeda. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya sih saya apa aja bagus, Bu.